Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama aku Khaira Safa Fiotapina dengan NIM 260 501 231 40142 dari kelas Oceanografi C dengan PJ Kakak Yandra. Oke, dibuatnya video tutorial ini untuk memenuhi tugas yaitu pada modul 4 yaitu mengenai peramalan gelombang. Nah, di sini aku akan tutorial mengenai peramalan gelombang dengan menggunakan data angin. Oke, langsung aja. Karena aku dari PJKK dan di pembagian wilayah itu aku mendapatkan Selat Sunda. Oke, langsung aja kita masuk ke Google Chrome. Kita cari websitenya CDS Climate Copernicus. Yang ini kita klik. Setelah itu kita search di sini era 5 hourly data on single level from 1940 to present. Kemudian kita cari. Nah, di sini udah ketemu. Yang pertama ini kita klik. Setelah itu kita scroll. Di sini kan ada overview, download sama dokumen. Kita klik yang download. Nah, setelah itu kita klik yang produk type-nya ini reanalysis. Kemudian variabelnya karena kan kita di sini meramalkan gelombang menggunakan data angin, jadi kita pilih yang wind. Ini wind kita klik. Kemudian kita gunakan yang 100 meter untuk kecepatannya. Ini kita klik juga yang variabel V juga kita klik. Kemudian kita scroll lagi. Nah, untuk tahunnya sendiri di pembagian wilayah itu aku mendapatkan dari 2023 sampai 2024 yaitu musim barat dari bulan Desember 2023 hingga Februari 2024. Jadi yang pertama aku akan olah yaitu bulan Desember pada 2023 karena menggunakan data bulan yang paling awal. Ini kita klik. Kemudian kita scroll lagi. Nah, untuk bulannya ini tadi aku Desember. Kemudian untuk harinya ini kita select all. Setelah itu kita scroll. Untuk time-nya ini kita pilih yang 00, 06, 12, dan 18. Karena kita akan menggunakan interval selama 12 jam. Kemudian kita scroll lagi. Nah, untuk geographical area ini kita klik yang subregion extraction. Nah, di sini kita membutuhkan bantuan dari BB-Box Finder. Jadi ini kita klik juga di sini, terus kita cari BB-Box Finder. Ini yang pertama ini kita klik. Nah, di sini kita akan mencari daerah Selat Sunda. Ini kita cari yang wilayah Indonesia terlebih dahulu, setelah itu kita baru zoom. Karena wilayah Selat Sunda itu daerah sini. Ini di antara Pulau Samudra dan Jawa yang bagian barat. Ini. Kemudian kita akan melakukan select area yang di sini menggunakan tools yang polygon. Ini toolsnya yang draw a polygon ini kita klik. Kemudian kita bikin kotak di antara Selat Sunda yang di sini. Nah, untuk daratannya tuh diikutin tapi yang sedikit aja, banyakan yang di perairan aja. Ini semisal aku taruh di sini. Terus kita tarik garis ke sini, kemudian ke bawah, kemudian ke samping sini. Nah, pada titik yang akhir ini kita klik 2 kali untuk menghentikan atau membuat kotak. 2 kali. Nah, nanti dari BB-Box sendiri itu ketika kita ngintikinnya nggak lurus, mereka akan koreksi sendiri. Jadi meluruskan kotak yang udah kita buat tadi. Oke, setelah itu di sini ada mouse, box, map, dan center. Kita gunakan data yang di box karena data di box ini tuh udah ada longitude dan latitude-nya. Oke, nah data di box ini yang pertama itu tuh untuk yang di west. Ini kita copy. Setelah itu kita balik ke yang CDS Climate Copernicus ini. Kemudian kita paste yang di west. Kemudian kita balik ke BB-Box Finder. Kemudian yang min 5,97 ini kita copy lagi. Kita paste di bagian south. Ini kita paste. Kita balik lagi.
kemudian di 106 ini kita paste juga, kita taruh di is, ini kita paste, kemudian yang min 5,84 ini kita copy, di sini yang north ini kita paste. Oke, setelah itu kita bisa scroll lagi. Nah, di data formatnya ini kita ganti jadi netcd F4. Untuk download formatnya ini kita taruh di unarchive, karena kalau di zip nanti itu kita susah untuk mengolahnya karena harus diekstrak dulu dan lain sebagainya. Nah, untuk term of use-nya ini kita accept. Setelah itu kita bisa submit form. Ini kita klik. Nah, setelah itu udah muncul. Karena di sini masih progress, berarti belum sempat ke download atau belum terdownload datanya. Kita tunggu terlebih dahulu sampai di bagian action ini tuh udah ada tulisan download kayak gini. Ini kita tunggu. Kita juga bisa cek di bagian details ini apakah data yang kita download udah benar. Jadi benar ya teman-teman, ada Desember 2023. Nih. Nah, udah ke download. Ini yang download ini kita bisa klik. Nah, di sini udah ke download. Setelah itu kita bisa masuk untuk mengekstrak datanya. Sebenarnya biasanya untuk ekstrak ini tuh melalui software ODF. Tapi di sini aku akan ekstrak datanya melalui Google Colab. Nah, nanti di Google Colab ini tuh outputnya akan berbentuk Excel. Kita cari di websitenya Google Colab terlebih dahulu. Oh iya, disclaimer. Sebelum tadi kita download data yang di sini, kita tuh harus masuk ke akun kita. Karena aku sebelumnya udah masuk, jadi aku langsung cari yang tadi di era 5 tadi. Jadi teman-teman harus masuk ke bagian akun terlebih dahulu yang di Climate Data Store ini. Kalau teman-teman belum login akun, teman-teman nggak bisa buat download atau mengolah data yang dari CDS Climate Copernicus ini. Oke, lanjut. Kita ke Google Colab. Ini kita cancel aja. Ini kita scroll. Kita klik yang kode ini. Kita klik. Nah, di sini disiapkan script data yang udah kakak asisten kasih. Di sini aku udah siapin ini. Nah, yang di sini ini kita bisa copy atau kita bisa di samping aja, kemudian kita ketik. Kita bisa close. Ini ketik. Oke, udah. Setelah itu kita bisa run di sini. Ini kita klik. Oke, proses run-nya udah berhasil. Ini kita bisa klik yang kode lagi. Kita akan menjalankan perintah yang kedua, yaitu yang from Google Colab import file ini. Kita ketik. Oke, ini kita samain, jangan sampai ada yang salah atau tipu, karena nanti akan error. Ini udah sama. Setelah itu kita klik yang run ini untuk menjalankan perintahnya. Nah, setelah itu akan muncul choose file sama cancel upload. Ini yang choose file kita klik. Nah, setelah itu kita pilih yang data yang udah kita download di CDS Climate Copernicus tadi. Ini kita klik, kemudian open kita klik. Oke. Nah, ini udah berhasil ditandai tanda centang yang di sini. Ini udah 100%. Kemudian kita kode ini kita klik lagi. Kemudian perintah yang dari sini ke bawah ini kita copy aja. Ini kita paste di sini. Nah, untuk perintah yang di sini jangan sampai tipu atau dirubah karena nanti akan error. Setelah itu di file name ini kita ubah dari yang D7 ini sampai di titik NC. Ini kita copy. Kemudian kita paste yang di sini. Ups. Ini kita paste. Setelah itu kita bisa scroll aja.
Nah, untuk output file name-nya ini kita ganti jadi, kan tadi aku ngolah datanya yaitu Desember 2023, jadi aku ganti jadi Desember underscore 2023. Yang belakang ini aku hapus aja, tapi yang bagian titik CSV ini jangan dihapus. Oke, udah. Setelah itu kita bisa klik run. Udah lagi, kemudian kita klik yang kode lagi, kemudian kita copy yang perintah yang terakhir, paste di sini. Nah, untuk bulan tahunnya ini kita ganti sama kayak yang tadi, di Desember underscore 23. Jangan ada spasi, kalau misal spasi kita kasih yang underscore ini aja. Kemudian kita paste yang di sini. Setelah itu kita bisa klik run. Ini kita besarin aja. Nah, untuk file Excel yang Desember udah ada, udah ke download, kemudian kita bisa buka. Kita bisa besarin. Nah, di sini aku mau rapiin dulu aja. Caranya kita drag atau kita select blok yang di bagian pertama ini, kemudian kita klik yang data, kita klik yang text to columns ini, kita next, bagian tab sama koma ini kita klik, kemudian kita next, dan finish. Nah, nanti akan kayak gini. Ini kita giniin aja, tuh. Nah, yang bagian number sama expert ini kita hapus. Kita klik kanan, kemudian delete. Oke, lanjut ya teman-teman. Sebelumnya mohon maaf aku cut karena tadi kedengaran suara azan takutnya mengganggu ketika aku menjelaskan. Oke, udah setelah itu kita bisa log atau yang di sini, atau kita select, kemudian kita ke home, kita klik yang sort and filter, kemudian filternya ini kita klik. Oke, udah. Nah, di latitude ini yang tanda panah ini kita klik. Di sini cuma ada satu pilihan, dan dari data yang udah kakak asisten bagi yaitu di Selat Sunda, itu tuh daerahnya atau latitude-nya itu di sekitar min 6 derajat. Nah, di sini tuh hampir mendekati, berarti udah bener. Ini kita bisa oke aja. Kemudian di longitude ini kita klik yang tanda panah. Tadi di sini kan ada dua. Kemudian yang sesuai data yang udah dikasih kakaknya yang di bagian Selat Sunda, untuk longitude-nya sendiri itu 105,75 derajat. Jadi aku ambil yang di bagian sini. Untuk yang di 106 ini kita nggak usah pakai. Jadi select ini kita unchecklist. Kemudian kita checklist yang di bagian 105 aja. Terus kita oke. Nah, nanti datanya akan ke filter sendiri. Tadi awalnya bari banyak data kayak gini. Ini banyak banget sampai bawah. Kemudian kita filter itu jadi nih. Jadi suman sampai segini. Oke, udah. Setelah itu kita save dulu ini aja. Setelah itu kita bikin sheet baru. Ini kita klik yang file. Kita klik yang new, kemudian kita klik yang blank workbook ini. Nah, di sini kita akan membuat data yaitu kecepatan angin, kemudian U-wind, V-wind, kemudian dan lain-lain. Kita tulis time di sini. Ini kita ketik yang longitude. Kemudian di sini yang latitude. Di sini yang U-wind. Sini yang V kecil wind, kemudian ini kecepatan dalam kurung meter per second. Setelah itu ini kasih kuadran. Nah, di kuadran ini kita spasi 3 kali. Di sini baru kita kasih lagi arah angin. Kemudian di sini itu mata angin. Dan di sini kecepatan angin dalam satuan knots. Oke, enter. Ini bisa kegedein aja. Nah, biar kelihatan. Oke, di bagian time ini kita copy dari file Excel yang udah tadi kita buat yang di pertama. Ini bisa samping aja. Ini. Nah, yang di time ini kita drag. Kemudian kita copy di bagian sini. Kita copy paste biasa aja.
Kemudian di longitude ini kita copy juga, kita paste biasa di sini. Kemudian yang di latitude kita copy juga, kita paste di sini. Yang di U-Win ini kita paste juga, kita copy juga, taruh yang di bagian U-Win sama V-Win, kita paste. Nah, setelah itu kita akan memasukkan rumus yang di kecepatan ini. Rumusnya yaitu sama dengan SQRT, maaf, ini dalam kurungnya dulu sebanyak 4 kali, 1, 2, 3, 4, SQRT, kemudian dalam kurung lagi, nilai yang U-Win ini kita kuadratin, kemudian kita tambah dengan nilai yang di V-Win ini kita kuadratin juga, kemudian tutup kurung, dibagi sama 1000, kemudian tutup kurung lagi, dikali sama 100, kemudian tutup kurung lagi, dikali lagi dengan 10. Terus kita klik enter. Nah, di sini karena ada tutup kurung lagi, jadi aku tambahin, kemudian kita bisa klik yes. Nah, nanti rumusnya kayak gini. Sebentar, aku cocokin sama yang udah aku buat. Oke, untuk rumus-rumusnya juga sama ya. Setelah itu kita bisa lanjut ke bagian yang kuadran. Nah, rumus kuadran sendiri itu tuh sama dengan if dalam kurung n, kemudian dalam kurung lagi nilai dari U-Win ini, kemudian tanda panah sama dengan 0, kemudian kita kasih titik koma. Ini balik lagi ke Excel-nya teman-teman. Kalau Excel-nya teman-teman titik koma, kalau dari ketentuan Excel-nya teman-teman koma berarti koma. Menyesuaikan laptop teman-teman. Setelah itu kita klik yang E2 ini dari V-Win ini, kemudian kita kasih tanda panah lagi sama dengan 0, kemudian tutup kurung. Setelah itu titik koma, kita kasih spasi, kemudian kita kasih petik 2, kita kasih nilai dari K1, ini kita klik, kemudian tanda petik yang tutup. Setelah itu kita kasih titik koma, if lagi dalam kurung n, kemudian dalam kurung lagi nilai D2 ini, kemudian tanda panah sama dengan 0 lagi. Setelah itu titik koma, kemudian nilai dari V-Win ini kita klik, kemudian tanda panah ini, kemudian kita klik 0, tutup kurung, titik koma lagi, tanda petik, ini kita bisa spasi, ini tanda petik, kemudian K2, kita tanda petik lagi, kemudian titik koma, kita ketik if, kemudian dalam kurung n, dalam kurung lagi, nilai D2 ini, tanda panah kebuka, kita 0, kemudian titik koma, yang nilai V-Win ini E2, kemudian kita buka tanda yang ini, setelah itu 0, tutup kurung, setelah itu titik 2, spasi, tanda petik, K3, tanda petik lagi, titik koma, kemudian if, dalam kurung n, dalam kurung lagi D2, itu nilai dari U-Win ini, kemudian kita taruh yang tanda panah yang kebuka ini 0, titik koma lagi, nilai dari V-Win ini E2, kemudian kita kasih tanda panah ketutup sama dengan 0, kemudian tutup kurung, titik koma lagi, tanda petik K4, kemudian ini tanda petik lagi, tutup kurung sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, oh satu lagi. Nah, setelah itu kita bisa enter. Oke, udah. Berarti di bagian ini tuh termasuk di kuadran 1. Sebenarnya kita bisa langsung tanda panah atau tanda plus ini kita klik 2 kali biar ke drag sendiri. Yang di kuadran 1 atau di kuadran ini juga bisa drag sendiri. Kita klik yang 2 kali yang di plus ini. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita masukin rumus lagi sama dengan if dalam kurung nilai dari D2 ini, kuadran ini, kemudian sama dengan tanda petik K1, tanda petik lagi, titik koma, kemudian dari nilai V-Win ini dibagi sama nilai yang U-Win ini, titik koma, if, dalam kurung, nilai dari kuadran ini, kemudian sama dengan tanda petik K2, tanda petik lagi, titik koma, nilai dari U-Win, kemudian dibagi sama nilai
E2 ini atau nilai Vwin, kemudian titik koma lagi, if dalam kurung G2 atau nilai dari kuadran ini, kemudian sama dengan tanda petik K3, tanda petik lagi, titik koma, nilai dari Uwin dibagi sama nilai dari Vwin, kemudian titik koma lagi, if dalam kurung G2 atau nilai kuadran sama dengan tanda petik K4, tanda petik lagi, titik koma, nilai dari Vwin dibagi sama nilai dari Uwin. Kemudian tutup kurung sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Enter. Nah, udah. Ini kita cocokin rumusnya dulu sama yang Excel yang udah aku buat tadi. Oke, di bagian kecepatan udah sama. Di bagian kuadran ini kita cek. Oke, udah sama ya teman-teman. Kemudian di bagian sini ini kita cek lagi. Oke, udah sama ya teman-teman. Kemudian kita akan buat yang di bagian sini. Ini kita bisa gedein lagi aja. Nah, rumusnya itu sama dengan SQRT dalam kurung nilai dari sini kita pangkatin 2. Kemudian kita tutup kurung. Kita bisa enter. Ini kita bisa drag sampai bawah aja. Kita klik 2 kali. Ini juga klik 2 kali. Setelah itu rumus yang di kolom G ini kita tulis sama dengan decrease. Kemudian dalam kurung akan, dalam kurung lagi nilai dari ini I2. Kemudian kita tutup kurung 2 kali dan enter. Ini kita bisa klik 2 kali aja. Kemudian kita masuk ke rumus arah angin. Rumusnya yaitu if dalam kurung nilai dari kuadran sama dengan tanda petik K1, tanda petik lagi, titik koma, 90 min atau tanda negatif ini, nilai dari J ini, kemudian titik koma, if lagi, dalam kurung G2 sama dengan tanda petik K2, tanda petik lagi, titik koma, 180, tanda negatif ini, kemudian kita ketik yang di J2 lagi, titik koma lagi, if dalam kurung G2 sama dengan tanda petik K3, tanda petik lagi, titik koma, 270, tanda min ini, sama kita klik yang J2 lagi, titik koma, if lagi, dalam kurung G2 sama dengan tanda petik K4, tanda petik lagi, titik koma, 360, tanda min ini, kemudian kita klik lagi yang J2 ini. Kemudian kita tutup kurung sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita bisa enter. Nah, yang di sini tuh termasuk nilai dari kuadran. Ini kita kan ambil dari nilai kuadran ini ya. Nah, kita juga ngambil dari yang di bagian kolom J. Nah, di kolom J ini tuh degree atau derajat gitu. Nah, ini termasuk arah angin dalam satuan derajat. Ini kita bisa klik 2 kali. Kita masuk ke rumus mata angin. Rumusnya yaitu sama dengan if lagi dalam kurung N, kemudian dalam kurung lagi K2, tanda lebih dari 335, kemudian tutup kurung, titik koma, tanda petik utara, tanda petik titik koma, if dalam kurung K2 itu ini arah angin, kemudian lebih dari 290, titik koma, tanda petik barat laut, tanda petik, titik koma, spasi, if dalam kurung K2 nilai dari arah angin lebih dari 200, titik koma, tanda petik barat, daya, tanda petik lagi, titik koma, if dalam kurung K2 arah angin ini lebih dari 265, titik koma, tanda petik barat, kemudian lebih dari 155, titik koma, tanda petik selatan, tanda petik lagi, titik koma, if dalam kurung arah angin atau nilai arah angin lebih dari 110, kemudian titik koma, tanda petik tenggara, tanda petik lagi, titik koma, if dalam kurung nilai arah angin lebih dari 65, titik koma, tanda petik timur, tanda petik lagi, titik koma, if dalam kurung nilai arah angin lebih dari 20, titik koma, tanda petik timur laut, tanda petik, kemudian kita tutup kurung sebanyak 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8. Oke. Aku cocokin dulu sama Excel yang udah aku buat. Ini sama ya. Oke, udah sama. Ini aku besarin lagi aja. Setelah itu kita bisa klik 2 kali yang di sini. Nah, kenapa ada false di sini? Karena kalau false di sini tuh arah anginnya ketika diambil atau saat pengambilan citra atau datanya itu ketutupan dengan awan. Dan ada faktor-faktor lain sebagainya. Jadi kita nggak salah di sini. Ini kita biarin aja, kemudian kita masuk ke rumus kecepatan angin yang satuannya knot. Rumusnya yaitu sama dengan nilai dari kecepatan ini, Vf2, dibagi sama 0,514. Kemudian kita bisa enter. Setelah itu kita bisa klik 2 kali yang di sini. Oke. Nah, aku akan mencocokkan lagi sama file Excel yang udah aku buat. Oke, rumusnya sama. Ini aku besarin aja. Nah, untuk pengolahan peramalan gelombang menggunakan data angin udah selesai sampai sini. Ini aku bisa rapiin lagi aja. Ini ditengahin. Ini ganti jadi tensiometer. Oke, udah selesai buat pengolahan atau peramalan gelombang menggunakan data angin. Setelah itu kita bisa save pekerjaan kita. Ini file ini kita klik. Kemudian kita klik yang save as. Kita simpan di folder yang kita inginkan. Nah, namanya itu kita save dengan nama underscore perairan, underscore bulan, underscore tahun. Jadi aku tulis ini sesuai namaku, Kaila Sapa underscore Selat Sunda. Kemudian underscore lagi, bulannya tuh tadi Desember. Terus underscore lagi, tahunnya tuh 2023. Oke, ini aku kasih tanda ini. Fix. Nah, untuk save as tipenya itu dalam bentuk Excel 97 2003 workbook. Kita klik, kemudian kita klik yang save. Oke, ini karena udah ada jadi aku ganti namanya. Ini fix. Terus kita klik save. Oke, udah selesai guys. Nah, jangan lupa yang di dokumen yang di sini jangan lupa kita save juga. Oke, aku izin menambahkan dari sini software yang digunakan dari peramalan gelombang menggunakan data angin itu ada satu lagi yaitu WR Plot View. Nah, di sini kita ketik dulu di website WR Plot View. Nah, setelah itu ini kita klik yang di sini. Setelah itu kita bisa scroll. Nah, di sini ada tulisan download. Ini kita klik untuk mendownload software WR Plot View-nya. Oke, udah ke download. Karena dari sebelumnya aku udah download, jadi ini aku pause aja atau aku silang. Ini di cancel. Nah, setelah itu kita akan melakukan registrasi di WR Plot View-nya. Caranya ini kita balik lagi aja. Kemudian ini kita klik yang di WR Plot View registrasi. Nah, setelah itu kita bisa scroll. Di sini teman-teman bisa masukin nama, kemudian ini nama juga. Nah, di sini masukin emailnya, kemudian company itu kayak university atau perusahaan, kemudian alamat, ini kota, dan ini provinsi, ini negara, dan masukin kode. Kemudian di security code ini kita tulis yang ada di sini. Setelah itu kita bisa submit. Nah, nanti setelah submit, teman-teman akan mendapatkan registration key itu ada di email. Setelah itu nanti kita bisa masuk ke bagian WearPlot-nya. Ini kita cari dulu karena aku udah download. Ini kita klik. Nah, di sini ketika teman-teman belum register itu nanti akan muncul seperti kayak disuruh masukin key atau registrasi key tadi, kemudian dimasukin dalam WR Plot View-nya ini, kemudian isi nama yang di login registrasi ini juga. Setelah itu bisa klik yang next, kemudian finish. Setelah itu bisa masuk ke WR Plot View-nya. Sebenarnya WR Plot View-nya ini tuh gratis, jadi bisa dibuka kapanpun dan dimanapun. Jadi semisal untuk WR Plot View-nya secara yang udah terdownload dan bisa masuk. Nanti untuk bentuknya kayak gini. Sini. Nah, WR Plot View sendiri tuh untuk digunakan menampilkan angin dalam bentuk yang mawar angin atau wind frost gitu. Contohnya kayak gini. Misal aku contohin ya.
Nah, nanti kayak gini. Bentuknya tuh kayak mawar angin. Namanya Winrose. Nanti digunakan dalam pengeramalan gelombang menggunakan data angin. Oke, sudah, terima kasih. Oke, berarti untuk software atau aplikasi yang digunakan pada ramalan gelombang menggunakan data angin itu tadi ada website Copernicus Beta, kemudian ada VBox Finder, kemudian ada Google Colab, kemudian ada Excel. Nah, untuk outputnya sendiri itu dalam bentuk Excel 97/2003 workbook. Oke, mungkin tutorial mengenai peramalan gelombang menggunakan data angin udah selesai sampai sini. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau suaranya kurang kencang. Mohon dimaafkan. Semoga dibuatnya video ini aku akan mendapatkan nilai bagus pada video H+3 atau ini sebagai TP video pada modul 4 ini. Oke, semoga bagus nilainya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.